Tapi saya tidak mengerti kenapa ketika Pak Jokowi yang berkeliling ini menjadi masalah. Masalah bagi politisi, masalah bagi partai politik. Ketika Pak Jokowi mengambil berapa satu anggota PSI, dan ketika dia menjadi anggota PSI dan dia bertanggung jawab untuk membesarkan PSI, kenapa dipermasalahkan? Emang udah ambil anggota PSI? Saya juga nggak ngerti juga ya kenapa kemudian suka sekali mengurus rumah tangga orang. Ya, barang yang sudah dibuat oleh mereka kan, karena ini tidak berguna lah apalah, tapi kemudian dia berada di tempat lain dipusingkan. Saya yakin betul kalau kemudian partai-partai ini kan, ketakutan partai terhadap Pak Jokowi ini kan ketika kemudian dia turun keliling akan berefek. Jadi loyalis Pak Jokowi selama ini berada di partai tertentu akan bisa berpindah ke, kalau sebelumnya wakil ketua umum, tiba-tiba kongres, habis itu tidak lagi. Jadi bukan orang seperti itu. Tapi nanti kalau sama-sama masuk parlemen, Bang, masih terbuka nggak kemungkinan kerjasama sama Nasdem ini? Sama PSI sama Nasdem. Kepentingan partai politik itu ketika di kepentingan bangsa, kenapa tidak kan? Lagi di Total Politik dan kita bersama Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Bang Ahmad Ali. Bang, ini berkeliling ini Pak Jokowi gimana Bang berkeliling ini? Gini konteksnya gini. Bagi kami berdua, kalau ada orang menanyakan apakah Pak Jokowi itu post power syndrome atau enggak, kami selalu bilang Pak Jokowi nggak akan pernah post power syndrome. Karena apa? Karena basis legitimasi kekuatan Pak Jokowi itu adalah persepsi publik. Enggak. Selama persepsi publiknya masih bisa beliau kelola, beliau masih bisa muncul di publik, kecuali Instagramnya diblokir Meta atau nggak ada Instagramnya bisa menyorot Pak Jokowi atau udah nggak ada yang meliput lagi Pak Jokowi, itu mungkin akan post power syndrome. Tapi selama Pak Jokowi masih hadir dan bisa bersentuhan dengan persepsi publik, Pak Jokowi nggak akan pernah kehilangan powernya. Kira-kira itu teori saya lah, karena basis kekuatannya bukan kekuasaan formal, bukan organisasi yang sampai ke akar rumput atau partai politik dan lain-lain gitu. Nah, dalam konteks ini Abang melihat rencana keliling ini kenapa sekarang nih Bang? Persepsi publik nih harus dimulai oleh Pak Jokowi gitu. Ada urgensi apa? Sebenarnya ini kalau kita bicara tentang ketakutan Pak Jokowi kehilangan panggung, mestinya sih tidak perlu dia takut ya. Enggak. Karena tiap hari aja orang mendatangi rumahnya udah panggung itu udah panggung. Iya. Tempo natapan ini Pak. Itu, mau ada beliau tidak ada beliau, pasti orang, artinya apa, bahwa ini barangnya tidak diatur. Karena masyarakat datang di saat beliau tidak ada. Kalau dia dimobilisasi kan ketika dia tidak ada, orang tidak ada gitu. Nah, tapi karena datang dari seluruh penjuru Indonesia, jadi orang tidak pernah tahu Pak Jokowi aktivitas di mana. Sehingga ketika kemudian mereka datang tidak ada beliau, dan yang mereka lakukan berfoto di depan rumahnya, dan kegiatan-kegiatan yang kemudian satu apa yang rasa gembira gitu, seperti itu. Nah, dan beliau juga tidak pernah menggunakan masa itu ketika mereka datang melayani, mengeluh, enggak juga. Orang sekedar datang bersalaman dan berterima kasih. Datang salaman foto selesai. Dan itu antrian bisa panjang sekali. Apalagi kemarin liburan sekolah Bang. Ini sekarang lagi liburan sekolah Mas ini. Kemudian masalah berkeliling. Saya pikir gini, harusnya ini juga menjadi satu tradisi yang harus kita jadikan sebagai satu adab dalam politik. Kan selama ini frame yang ke masyarakat politik ini suka dan sering sekali berkunjung ke masyarakat ketika mereka belum menjadi apa-apa, ketika mereka sedang berjuang untuk mendapatkan suara masyarakat, rajin berkeliling ke masyarakat. Tapi ketika mereka sudah selesai, itu tidak pernah lagi mau bersentuhan dengan masyarakat. Nah, harusnya kita lihat pada perspektif itu, ya ini harusnya suatu hal yang harus dijadikan sebagai satu
kebutuhan politik untuk memperbaiki demokrasi kita supaya setiap pemimpin yang berakhir selesai dipilih masyarakat sepatutnya lah kemudian dia berkeliling berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mengamanati dia jabatan ketika pada pemilihan presiden 2000 berapa kemarin 14, 19. 19 kan. Ya. Nah, artinya tapi saya tidak mengerti kenapa ketika Pak Jokowi yang berkeliling ini menjadi masalah. Masalah bagi politisi, masalah bagi partai politik. Nah, Abang melihat orang menangkapnya ini menjadi masalah, Bang? lah iya kan, ini ada partai yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah hubungan masalah urusan sudah dipecat lah, tapi kenapa dikomentari? Kan begitu. Nah, kalau kemudian faktor bahwa Pak Jokowi akan menguntungkan partai politik tertentu, katakanlah PSI, mereka juga punya partai sendiri, mereka juga mantan presiden, ya kan? Nah harusnya sama-sama lah. Dan itu bagus buat masyarakat. Buat kan? masyarakat. Iya. Nah, dan juga memperbaiki persepsi publik terhadap partai politik sendiri, para politisi yang hanya gemar rajin berkeliling ketika ada mau yang sedang mencari jabatan. Atau jalan pemilu? Ya, jalan pemilu. Nah, ini kan Pak Jokowi mencari apa lagi? Pak Jokowi sudah mungkin terpilih lagi kan? Nah, saya pikir ini hal yang, tapi ya itu juga kemudian Pak Jokowi mungkin satu-satunya presiden yang ketika selesai menjadi presiden selalu dirindukan karena suka dibicarakan, suka dimusik. Kan gitu. Gak pernah berhenti ya karena kekuatannya tadi persepsi orang geli terus harus ngomongin Pak Jokowi tiap hari kan Pak. Kalau saya kira baru sekarang kan beliau baru sehat. Oh iya. Ya, beliau baru sehat dan udah janjinya kalau dia sudah sehat dia akan berkeliling untuk memenuhi undangan masyarakat. Tapi tujuan utamanya Pak Jokowi berkeliling itu apa, Bang? Kalau boleh tahu gitu. Masa Pak Jokowi butuh popularitas lagi? Masa Pak Jokowi butuh dibicarakan lagi? Bang, Pak Jokowi di dalam rumah aja dalam kondisi kurang begitu sehat, orang datang gitu tiap hari beritain. Ya artinya kalau normatifnya kan beliau pasti menghadiri undangan, undangan masyarakat. Ya juga menghadiri undangan PSI. Oh iya. Artinya pada titik itu ada yang salah. Menurut saya nggak ada yang salah. Ketika Pak Jokowi mengambil berapa kartu anggota PSI dan ketika dia menjadi anggota PSI dan dia bertanggung jawab untuk membesarkan PSI, kenapa dipermasalahkan? Emang udah ambil anggota PSI Pak Jokowi? Dengan waktu Kongres di Solo itu kan mungkin Ari masih ingat pernyataannya beliau akan membesarkan PSI dan lain-lain. Sungguh-sungguh. Nah, itu di Makassar. Itu Makassar ya. Pakai ini ya. Topi perang itu. Topi perang tuh ya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kalau dia bukan anggota partai, urgensinya jadi apa di rakernas itu? Iya kan? Nah, artinya bahwa saya berkesimpulan bahwa dia adalah anggota Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ketika dia menjadi anggota dan nanti pejabatannya yang mudah-mudahan dia menjadi ketua dan pembina di PSI, saya pikir itu satu rangkaian. Kan ini juga banyak orang yang kemudian mengatakan, katanya tidak mau pusing. Bang Pak Jokowi aja waktu masih menjabat jadi presiden, PSI tidak lolos. Kan begitu? Ya karena saat itu dia mengurus partai lain. Karena dia kan mengurus anggota partai lain waktu itu kan. Oh, maksudnya masih anggota anggota partai yang lain. Iya. Belum. Iya. Iya dong. Iya. Gue baru nanggung gitu. Iya bener-bener Pak. Jadi ya wajar saja. PSI Ya PSI kan saat itu hanya mengandalkan Mas Gibran, Kaisang toh. Dan yang teman-teman lama di PSI. Sehingga kemudian struktur kepengurusannya juga lengkap. Nah, hari ini ketika dia menjadi untuk menguji tesis yang diajukan oleh teman-teman yang kecewa tentang Pak Jokowi yang berkeliling bahwa Pak Jokowi itu tidak lagi apa-apanya ketika dia masih jadi presiden saja tidak bisa meloloskan PSI kan. Sekali lagi waktu dia masih jadi presiden memang dia KTA-nya partai lain. KTA-nya partai lain gitu. Udah benar Pak Jokowi yang ngurus PSI. Iya. Karena KTA-nya partai lain. Kalau ngurus PSI malah salah. Nah, sekarang sudah dicabut KTA-nya ya. Terus dia ngurus PSI malah disalahin disalahkan lagi kan. Iya. Terus apa salahnya ini? Apa bedanya saya yang berkeliling? Saya
Saya orang Sulawesi, sekarang Jakarta. Ke daerah-daerah keliling apa urusan saya? Ya kan saya pengurus partai, kan pengurus PSI. Iya, Sama membesarkan partai. sama dengan Pak Jokowi ketika kemudian dia selesai jadi presiden dan kemudian dia berkeliling. Dengan tidak KTA partai lain lagi. Ya. Terus kenapa diributkan gitu? Meskipun hingga saat ini Pak Jokowi belum ber-KTA PSI, Bang. Kenapa, Bang? Pak Jokowi tidak Ya, segera siapa bilang tidak ber-KTA? Kan? Siapa yang bilang? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Jadi sudah. Menurut saya KTA itu kan satu status. Kan? Dengan dukungan juga adalah itu lebih ke KTA kan? Iya, dukungan terbuka, sungguh-sungguh gitu Dengan kan. turun hadir berkampanye menyatakan sikap di Rakernas. Itu udah lebih dari KTA. Lebih dari KTA. Jadi buat ada orang yang bilang, ada beberapa orang termasuk politisi lah. Gue masuk PSI kalau Pak Jokowi udah resmi ber-PSI nih, berjaket PSI. Nah itu kayak gitu keraguan orang-orang terhadap bener kan nih? Kan ini masih persepsi. Masih ragu lagi sekarang. Rakorda pun kan dihadiri. Iya kan? Apakah kemudian hari ini kita mau bilang, oh Pak Jokowi itu ketua dan pembina? Kan tidak juga seperti itu kan? Karena nanti jabatan apa yang nanti pas buat beliau, pasti PSI akan menghargai betul ketokohan, ketokohan beliau. Ya mungkin di partai lain dia pernah dihargai, ya mungkin nanti di PSI akan diberikan jabatan yang pantas. Cara menghargai orang yang berkontribusi. Karena kami meyakini betul bahwa ketika Pak Jokowi bergabung, ini tentunya menjadi salah satu kekuatan yang membuat kita berbesar jiwa optimisme untuk bahwa di ke depan nanti kita akan bisa lebih banyak menghadirkan perwakilan masyarakat lewat Partai Solidaritas Indonesia ini di parlemen nanti. Ya, dan nah soal threshold gimana, Bang? Soal threshold kan ini kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi kan membatalkan 4%. Ya. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak berpendapat bahwa kenapa ini harus dibatalkan. Karena menghindari jangan ada paling tidak meminimalisir suara rakyat Yang terbuang. Nah, kalau itu logikanya kan kalau di 4% saja dianggap tidak sah karena bisa mengakibatkan suara rakyat yang terbuang, kan logikanya harusnya tidak bisa di atas 4 kan? Harusnya logikanya di bawah 4. Tapi bagi PSI hari ini kami menyiapkan partai ini tidak bergantung kepada satu figur, tapi kami membangun partai ini dengan membangun struktur partai selazimnya partai-partai seperti partai-partai lain. Kepengurusan partai ada sampai di tingkat desa, tingkat RT malah. Nah, karena dengan menyusun struktur dan melengkapi struktur sampai di tingkat desa itu menjamin dan bahkan memudahkan bagi kita, bagi PSI itu ketika nanti DPR dalam melakukan revisi undang-undang ini mereka mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan memperkecil tapi memperbesar. Nah, mungkin itu, Bang. Bisa jadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam diabaikan. rasionalnya tidak. Ya. Kalau berpikir rasional. Ya, tapi namanya politik. Ya, kalau berpikir politik dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu diabaikan, hal negatifnya untuk bisa jadi berbesar. Iya. Dan Abang merasa teman-teman Abang yang ada di parlemen sekarang nuansanya lebih kencang mengabaikan atau mengikuti? Ya, kan ada partai yang jelas-jelas sudah mengusulkan berapa persen, 7% ke berapa persen ke. Tapi bagi kami hari ini PSI, insya Allah partai ini kami rancang untuk adaptif menghadapi situasi pemilu 2029 nanti. Apakah nanti parliamentary threshold itu 0, ataukah 6, ataukah 7, ataukah 8? Itu bukan masalah buat PSI. Bukan masalah buat kami. Tapi prinsipnya bagi kami berharap kepada partai-partai politik yang hari ini sudah ada perwakilan di DPR untuk lebih berpikir kenegarawan dalam menyusun undang-undang, sehingga kemudian undang-undang itu tidak setiap tahun, setiap pemilu direvisi berdasarkan kepentingan. Tapi kita berharap setiap undang-undang yang disusun oleh DPR itu
dia adaptif untuk sekian masa waktu ya sekian puluh tahun kemudian, sehingga merubah undang-undang itu tidak menjadi seperti pasar komoditi yang dipasarkan. Iya kan? Transaksi aja gitu, tergantung jual beli ya. Kita ini bahaya nih. Kita buat aturan yang kemudian untuk kemudian menghambat kontestan baru yang akan masuk. Karena memang tentunya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ketika parliamentary threshold itu dinaikkan, namanya, ya saya yakin bukan cuma partai-partai baru yang terancam, bahkan partai-partai yang ada hari ini di parlemen, saya pikir tidak sedikit juga yang terancam. Ya kan gitu. Ya. Nah, Bang, ini apa namanya? Ya kita katakanlah yang mengomentari paling banyak soal Pak Jokowi keliling ini kan PDI ya, yang paling mempertanyakan lah beberapa kali itu ya kita dengar gitu ya. Menurut abang ya, ini kalau melihat hari ini memang PSI merasa nggak persaingan, ya logikanya kan sekarang PDI yang udah besar di parlemen nih, PSI kan belum masuk parlemen gitu kan, tapi agak serius nih mengurusi PSI ini kan. Menurut abang apa kenapa ini nih apa namanya nggak selesai nih urusan dua partai ini nih bang? saya juga nggak ngerti juga ya kenapa kemudian suka sekali mengurus rumah tangga orang. Ya, barang yang sudah dibuang oleh mereka kan, karena ini tidak berguna lah apalah. Tapi ketika kemudian dia berada di tempat lain dipusingkan. Nah makanya bilang ya ayolah kita masing-masing mengurus diri kita, rumah kita, supaya kemudian kader-kader kita tidak pindah partai, kan gitu? Ya. Caranya apa? Ya buatnya nyaman. Saya yakin betul kalau kemudian partai-partai ini kan ketakutan partai terhadap Pak Jokowi ini kan ketika kemudian dia turun keliling akan berefek. Jadi loyalis Pak Jokowi selama ini berada di partai tertentu akan bisa berpindah ke PSI. Nah sehingga kemudian diributkan terus ini kan. Nah di sisi lain saya tidak mengerti sisi apa yang mereka permasalahkan. Sisi apa mereka permasalahkan. Katanya sudah tidak berguna, sudah dipecat, tidak lagi hubungannya dengan mereka, PDIP. Tapi sampai hari ini itu tuh dibicarakan. Dibicarakan ke Pak Jokowi mau keliling. Pak Jokowi mau keliling. Kenapa ketua umum Ibu Mega kan mantan presiden juga. Anaknya proklamator malah. Betul. Dulu abang masih ingat ya beberapa tahun lalu Pak SBY itu keliling Jawa loh. Pakai bis. Iya kan bang? Berhenti ngelukis, ikut tim voli, ya kan? Itu kan keliling sama aja kan bang? Apa bedanya? Iya kan bang? Iya. Pak SBY mantan presiden. Ketua majelis tinggi partai. Ya, ketua umum kan. Ketua umum, iya, anaknya ketua umum. Nggak ada, maksudku nggak ada yang protes juga ya. Ini sama-sama presiden dua periode. Kenapa tidak jalan saja gitu loh? Mereka sama-sama. Yang ditakutkan sama Jokowi apa? Karena dia mantan presiden. Dia berkuasa, selalu berkuasa. 10 tahun. 10 tahun. Kemudian Pak SBY 10 tahun. Iya, mantan presiden. Ya, mantan presiden. Ibu Mega ya, mantan presiden. Mantan presiden. Nah, walaupun dia ada kurang-kurang waktunya kan? Ya, 3 tahun lah. Ya, 3 tahun kan. Nama menggantikan Pak Gus Dur waktu itu ya, mengganti atau mengambil beberapa tipis. Tapi ini sekian PDI mengatakan kalau harusnya Pak Jokowi itu keliling untuk bertanggung jawab gitu kepada rakyat atas dosa-dosanya, infrastruktur yang tidak benar, semua pekerjaan yang tidak benar. Begini. Karena Pak Prabowo kerja hari ini itu menurut Sekjen PDI, kesulitan Pak Prabowo sekarang adalah warisan dari Pak Jokowi semua, katanya gitu. Pak. Jadi yang berdosa Pak Jokowi diselesaikan oleh Pak Prabowo hari ini, dan Pak Jokowi keliling itu harusnya bertanggung jawab ke orang-orang. Minta maaf gitu. Iya, minta maaf. Bukan dosa lah ini bahwa nanti kita uji, seberapa banyak orang yang meminta pertanggungjawaban. Seberapa banyak orang yang berpesta ketika dia datang kan? Yang berterima kasih ya. Gitu. Jadi kalau hari ini PDIP menilai perjalanan Pak Jokowi kali ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya itu nggak salah. Karena masalahnya seperti itu sebagai calon mantan presiden atau kepala daerah, setiap sekali selesai melaksanakan tugasnya, dia harus bertanggung jawab. Mengunjungi masyarakat. Berterima kasih. Kan pertanggungjawaban Pak Jokowi sudah selesai di DPR. Kalau kita bicara konstitusi kan, tapi secara moralnya dia berkeliling. Apakah betul Pak Jokowi ini ketika dia selama menjadi ketua presiden membuat banyak kerusakan di negeri ini?
Ya kalau itu kan berarti menikmati PDIP dulu kalau seperti itu. Karena beliau yang harusnya bertanggung jawab. Ya. Karena dia yang mengusung Pak Jokowi. Jokowi jadi presiden kan. Ya, menikmati. Ya kan mereka menikmati kan. Iya, kalau abang kan bilang termul generasi pertama kan. Loh, iya, Ini kalau- juga sama-sama termul Itu generasi. generasi pertama itu. Nenek kita mulai itu. Siapa? PDIP. Iya dong. Jadi Bang Ali, Ya. PDIP sama Mas Anies Baswedan sama-sama. Kalau yang lebih tua PDIP kan lagi wali kota kan dia mengusung Pak Generasi Jokowi. nol, generasi nol. Iya. Jadi mbaknya ada termul itu. Loh iya dong. Kan kita ini generasi generasi pertama kan. Pertama, bareng Mas Anies, Mas Anies ya. Iya, Mas Anies kan. Iya. Terus banyak teman-teman Pak JK. Kalau PDI sejak Kalau iya dong. PDI sejak wali kota. Ya. Jadi mbaknya termul. Iya. Dan Jadi sebenarnya nggak tepat menurut abang pernyataan Sekjen PDI ini. Maksudnya mempertanggungjawabkan itu gitu. Loh, pertanggung Pak Jokowi udah selesai. Kan kemudian kecuali mereka nanti menyiapkan demo lah, apa penolakan lah. Ya kita lihat aja nanti di lapangan kan. gitu. Jadi abang gampang aja ya, lihat aja mana lebih banyak yang demo atau malah lebih banyak bersukaria. Bersukaria. Itu paling Berani mudah. nggak mereka demo ketika Pak? Kan kalau demo kan masih barang setting kan? Dari partai-partai itu. Nah, Bang, ini bukankah membuka potensi sebenarnya orang-orang yang seperti Sekjen Hasto ini kan mungkin juga nggak sedikit yang merasa Pak Jokowi adalah orang yang paling punya tanggung jawab lah, paling punya dosa atas apa yang terjadi sekarang. Ini bukankah membuka ruang untuk orang demonstrasi? Kita kemarin di UGM aja digeruduk, misalnya Iya. kan ada 3 menteri gitu kan. Iya. Apalagi Pak Jokowi gitu loh, maksudnya yang dianggap Ya makanya nanti ibahnya gitu. nanti kita uji nanti. Tesis itu kita uji nanti di saat kan ini berkelabung di tanggal 26. 3 hari di sana kan. Apakah kemudian ada masyarakat yang menolak beliau? Atau justru lebih banyak yang Ya benar, berterima kasih. benar kan? Iya. Jangan-jangan kalau ada yang sekelompok yang mau demo yang dibikin, jangan-jangan di guru masyarakat sendiri kan? Yang merindukan Pak Jokowi kan begitu? Iya, mana yang demo, mana yang bersukaria diadu di lapangan lah gitu ya. Lapangan aja. Dan Pak Jokowi itu juga tidak akan hadir kalau kemudian itu tidak ujuk-ujuk datang, kalau tidak diundang memenuhi undangan, termasuk ya diundang oleh PSI untuk hadir di Rakorda, jadi memberikan arahan-arahan dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban, ya Mas Hasto tahu diri lah. Kan beliau ini juga bukan orang yang bersih amat kan. Beliau ini kan juga kemarin sudah selesai diputus pengadilan oleh KPK kan. Terus kemudian diampuni. Ya harusnya itu pertanggungjawabnya itu lebih baik pertanggungjawabannya itu. Kan begitu. Tapi tinggal silakan aja itu cara paling gampang Iya, tuh, Bang. makanya saya mau berdebat tentang kekhawatiran, ketakutan. Iya, karena orang yang terus iya kan, kemudian, kan gini. kalau kita lihat di demo kan Bang, di demo mahasiswa Iya. apa itu kan kurang lebih Bang, kemarahannya kan ya pasti kan kalau kemarahannya misalnya ke Pak Prabowo gitu, itu kan pasti Pak Prabowo junto Pak Jokowi Iya, kan, iya. itu kan masih satu tubuh Iya, gitu. satu tubuh. 3 juta PDP lah kalau kembali kalah ya. PDP waktu dipercaya. Dulu juga sama kan? Apa tuh? Pak Jokowi junto PDI. Iya, zaman dulu. Ya, Iya, makanya. kan? Sekarang Pak Prabowo junto Jokowi atau Ya. sebaliknya. Kalau kemudian ada orang minta pertanggungjawaban, hanya kalau pertanggungjawaban bukan hanya sama Pak Jokowi. Jokowi, harusnya juga kepada PDIP kan. Pemegang saham mayoritas kan. Kalau nggak salah Pak Sekjen Hasto juga udah pernah di pidatonya kalau nggak salah meminta maaf lah. Pernah meminta maaf bahwa kami meminta maaf atas apa yang terjadi, bahwa sudah mengusulkan dan Kan yang- menaikkan Pak Jokowi gitu Ya, jadi kan, presiden. ya itu kan narasi yang harusnya dia minta maaf itu karena kadernya yang katakan Menteri Sosial dan lain-lain kemarin yang ditangkap KPK. Jadi bukan mengusung Pak Jokowi. Apa yang masalah? Dulu dibangga-banggakan. Iya. Ketika dia keluar, ketika tidak mendukung calon yang diusung oleh PDIP, dipecat kan gitu. Ya. Jadi ada konsistensi lah menurut saya. Jadi ketika selesai kontestasi, menikmati, saya masih ingat pidato Ibu Mega waktu di balik kongres ya waktu itu saya hadir Ya. dengan Pak Surya Paloh diundang. Kemudian beliau dengan tegas mengatakan bahwa kami akan minta menteri jumlah yang banyak, lebih banyak daripada yang partai-partai lain. Ya. Nah, kemudian artinya pertanyaannya ketika kemudian dia menteri-menteri yang direkomendasi oleh PDIP
bagaimana kinerja mereka, bagaimana pertanggungjawaban PDIP ketika dia merekomendasi orang. Kan ada beberapa peristiwa juga saat itu kan. Nah, ini peristiwa berbeda dengan yang terjadi dengan sekjennya Mas Hasto kemarin yang ditahan KPK terus kemudian diputus bersalah dan diampuni oleh presiden kan. Nah, tapi kemudian ada menterinya, kemudian ada anggota DPR-nya, kan gitu kan. Nah, harusnya itu yang diminta yang Pak Dasko mintakan maaf. Hasto. Nah, Beda Dasko sama Hasto ini beda. Sebut apa? Itu harus dimintakan maaf pada masyarakat. Hasto. Ya. Mas Hastonya, kan dia mewakili PDIP kemarin berpidato. Kalau nggak salah ada tuh, kalau nggak salah minta ya. maaf Kurang lebih terhadap gitu. masyarakat Indonesia yang sudah pernah mengusung Pak Jokowi gitu. Ya, abang pernah dengar juga kan Saya tuh? pernah dengar juga tuh. Iya. Jadi tidak lama setelah dia keluar dari setelah mendapat gerasi, Ya, amnesti. amnesti kurang lebih lah itu. Nah, terus berarti ini keliling ini Bang bisa dimaknai hidup sehat apa hidup Jokowi nih Bang? Ya kata Pak Jokowi, ya hidup Jokowi lah, hidup sehat lah. Kan hidup Jokowi kalau sehat ya, berarti kan kalau hidup Jokowi dia sakit, nah belum kita hidup sehat kan? Pak Jokowi ngomong gitu aja viral kan? Ya. Nah, Bang, berarti kalau kita lihat rencana keliling ini juga bertepatan Bang dengan P21-nya kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, yang soal ijazah lah. Nah, Abang ngelihat nih kebetulan atau memang timelinenya disesuaikan atau gimana Bang? Kan kalau P21 itu sudah beberapa hari lalu ya. Ya. Beberapa hari lalu, terus kemudian artinya bahwa proses penyidikan di polisi yang kemarin diragukan ya kan? Bahwa kelamaan lah dan segala macam. Nah, hari ini kan sudah selesai. Artinya benar tidaknya, tapi saya yakin pasti bahwa ini apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi nanti akan berbalik, akan dibuktikan oleh Pak Jokowi di pengadilan ketika itu diminta memperlihatkan ijazahnya. Karena di situlah ruang untuk memperlihatkan ijazah itu. Kan barang ini sederhana kok, setidaknya pasti tidak lama. Kan pokoknya kan persoalan ada ijazah atau tidak ada ijazah. Kalau kemudian keliling Indonesia untuk memperlihatkan ijazah kepada masyarakat seperti yang dibilang oleh teman-teman di PDIP, ini kan nggak benar juga itu kan. Itu lebih pada sinisme yang berlebihan menurut saya kan. Kalau saya tidak salah kemarin salah satu kader dari PDIP, dan bukan salah satu, banyak lah yang kemudian melihat bahwa ya sebaiknya rencana keliling itu sebagai bentuk pertanggungjawaban memperlihatkan ijazah kepada masyarakat kan. Saya pikir Pak Jokowi tidak segila. Kalau kita ikuti pikiran jadi gila semua kita itu. Dan kebencian kita membuat kita berlaku tidak adil. Tentunya kalau hubungan dengan ijazah, masa PDIP 25 tahun 5 kali mengusung Pak Jokowi mengingkari itu. Nggak ngelihat ijazahnya. Loh iya orang, iya kan? Iya. Oh iya ya. Masa harus mengingkari itu lagi? Itu partai pengusung Pak Jokowi sejak wali kota ya Bang ya? 5 kali mengusung loh. Masa kamu mau diusung nih? Terus apa ke bawah? Yang pertama diperlihatkan administrasi ijazahnya. 5 kali ya? 5 kali. Terus kemudian sekali di belakang mengingkari semua itu kan? Iya. Nah itu yang kemudian sekali lagi, walaupun sudah berpisah, tapi ingatlah ada satu waktu kebersamaan. Coba kalau itu yang ketika kita marah pada orang, jangan terlalu lama. Move on cepat-cepat dan mengingat hal-hal baik yang pernah dikerjakan bersama-sama. Jangan-jangan masa-masa manisnya, masa-masa indahnya lebih lama dibanding masa suramnya gitu kan Bang? Ya. Kenapa? Iya kan? Kan 9 tahunnya manis tuh. Ya, harusnya kalau mau ditambah 9 tahun. tahun plus hampir 3 tahun gubernur DKI Dan 10 dan tahun Solo. 10 tahun Solo. Panjang manis sekali Harusnya tapi gulanya udah kental banget gitu. Iya kan Bang? Betul. Harusnya gulanya udah gak bisa diaduk. Ini kok ini minuman isi gula semua nih gitu ya. Itu tiba-tiba jadi pahit. Itu Bang, itu logika ini aja ya, logika cepat aja tuh. Ya, artinya itu kebencian itu jangan dipelihara. Tapi ketika memang orang itu salah, jangan karena kemudian setelah tidak bersama lagi gitu loh. Dulu mati-matian bela. Iya. Terus kemudian hari ini
akibatnya menghina. Iya. Ini gue koreksi tadi. Yang minta maaf Bang Deddy Sitorus. Ternyata dia bilang mohon maaf lah Jokowi hadir dalam panggung politik, dosa kami itu katanya. Jadi itu hadirnya Pak Jokowi dalam panggung politik adalah dosa kami lah di PDI. Mohon maaf itu mungkin gini, mohon maaf pada masyarakat karena Pak Jokowi tidak lagi bersama kita, kita kalah kemarin. Iya. Nah, kalau menurut Abang, Bang, ini isu terbaru lagi nih. Apa Roy? Gue Iya, mau nanya ini iya, Roy lagi. Iya, Oh, makanya- mau nanya yang lain. Iya, lu nanya silakan. Nggak, kembali ke belusukan Roy dan kawan-kawan nih. Kan kalau Roy ini kan apa namanya diamankan atau ditangkap lah ya, jelang Pak Jokowi belusukan keliling Indonesia. Nah, Abang ngelihat ini kan kemarin juga akhirnya ditangguhkan, penahanan akhirnya bisa keluar lagi dan kayaknya Bang Roy juga Mas Roy juga ngomong lagi gitu Bang. Berpidato lagi gitu. Abang ngelihatnya gimana nih Bang? Kok penegak hukum mau gitu memberikan apa namanya pengampunan dengan mengeluarkan lagi atau menangguhkan penahanannya jelang Pak Jokowi keluar. Ini gimana cara kita membaca secara politik nih Bang? Peristiwa-peristiwa ini. Proses ini kan sebenarnya kalau di kejaksaan tentang penahanan itu kan kalau normatifnya menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau kemudian melarikan diri, gitu. Nah itu subjektivitasnya penyidik kan. Nah dari unsur-unsur itu harusnya masyarakat bisa menilai itu kan gitu kan. Nah ketika seseorang apalagi ada residivis di situ kan, yang kemudian harusnya itu orang berpikir bahwa wah ini tidak logik kalau kemudian cerita jaksa kembali menahan. Jadi kan memang Mas Roy ini diserahkan oleh penyidik kepolisian di samping dokumen dan tersangkanya kan, dalam posisi dia ditangkap, berarti dalam posisi dia sedang ditahan oleh Polda Metro penyidiknya waktu itu, dan kemudian masuk di kejaksaan, diterima berkasnya dan tersangkanya, nah masuk diteruskan ke rutan dan tiba-tiba dia dikeluarkan. Nah itu dikeluarkan, kalau dikeluarkan itu kan ada yang menjamin. Ada pihak penjamin kan, jadi seorang yang ditahan, terus kemudian minta penangguhan, pasti ada biasanya ada yang menjamin secara langsung dengan keluarganya, biasanya juga ada yang menjamin secara politik. Nah, jadi proses ini apa? Nanti kan kita tinggal menunggu hasil persidangannya. Jadi tidak ada hal yang luar biasa sih. Dan ini tidak mengganjal rencana Pak Jokowi untuk belusukan. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada gangguan. Nggak ada hubungannya. Kan ada hubungannya bahwa kalau ada perasaan kecewa umpamanya ya manusiawi. Tapi saya tidak melihat itu ada pada diri Pak Jokowi. Kan? Pak Jokowi terbiasa lah. Membuat laporan di kepolisian itu juga kan hanya untuk menjawab tudingan-tudingan yang dilakukan kelompok tersebut kan, yang sekian tahun ribut tentang ijazah. Kuat juga itu Bang ya? Iya, kuat sekali. Iya, panjang juga isu ini Bang ya. Ketika diributkan disuruh melapor. Ketika dia melapor disuruh cabut. Dianggap jahat karena melaporkan mereka. Nah, terus bagaimana? Jadi kalau saya pikir-pikir Pak Jokowi masih paling siap kalau hidupnya, paling banyak difitnah dan disalahkan, dan beliau tidak serta merta menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi mereka kan. Ketika proses selama ini kan dituduh mengintervensi, tapi kan faktanya di polisi gak ditahan. Di mana di Jaksaan ditahan, ditangguhkan. Terus di mana intervensinya dia, di mana kesaktian Pak Jokowi mempengaruhi mengintervensi pemerintah yang ada hari ini? Bang, kenapa treatment yang diberikan kepada Rismon berbeda dengan treatment yang diberikan kepada Roy Suryo dan Tiva, Bang? Pasti berbeda, karena Pak Jokowi itu kan orang yang tidak pernah mempermasalahkan personal. Tapi ketika respon dia kan melapor itu hanya ingin membuktikan saja terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang ini kan. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian respon mendapat pengampunan lah ya. Ya, dia bukan
Kan pengampunan itu muncul di saat mendapatkan hidayah. Mendapat hidayah, terus kemudian dia datang ke Solo, ya, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruannya. Karena hidayah tadi itu, sehingga dia mengakui kesalahannya, dan Pak Jokowi memaafkan. Ya orang yang udah ngerti kalau salah lah ya. Lah ya, karena Pak Jokowi hanya ingin tidak ada tendensi untuk membalas dendam, tapi dia hanya ingin membuktikan tuduhan-tuduhan mereka selama ini kan, karena Pak Jokowi pun bingung. UGM sudah menyampaikan bahwa betul itu adalah yang saya heran itu profesor bilang Nusa Bakti ya, itu sekarang ini Pak Jokowi itu yang ada sekarang ini tinggal anunya apa? Cloning ya. Bayangin orang-orang yang hari ini orang-orang yang punya pendidikan begitu tinggi, kok sudah tidak bisa memberikan edukasi yang pas kepada masyarakat. Sesuatu hal yang mesti tidak perlu diperdebatkan karena ada manusia, ada temannya kuliah, bersaksi, ada jejak-jejak akademiknya jelas yang disampaikan oleh UGM. Kan? Kalau kemudian Pak Jokowi ini anaknya jenderal sebelumnya, anaknya presiden namanya, dipersiapkan. Kalau Pak Jokowi tamat waktu masuk wali kota menggunakan ijazah itu, terus tiba-tiba sudah bisa mengatur UGM, kampus sebesar UGM itu untuk kepentingan. Emang dia siapa? Paten banget Jokowi ya. Waktu jadi wali kota ya. Atau mau maju wali kota nih. Udah ngatur UGM, paten banget. Paten sekali kan? Iya, Pak Pratikno bahkan belum jadi rektor UGM. Sekarang itu Pak Pratikno sebagai orang yang tersangka dalam masalah ini. Repot betul kan? Jadi Bang, kalau lo misalnya Roy dan Tifa melakukan hal yang sama dengan Rismon, Pak Jokowi pasti akan memberikan pengampunan. Ya pasti. Clear tuh. Clear. Udah pernah ngomong gak Bang? Ya kan artinya bagaimana juga Egy Sujana dulu kotornya mulutnya dulu waktu dia pertama kali bermasalahkan ini kan, ketika beliau datang, kalau kata Pak Jokowi nggak perlu minta ampun, minta maaf lah. Ketika dia sudah datang ke Solo, tujuannya apa? Ya masih minta maaf kan? Iya. Ya udah. Nggak perlu bikin press statement, nggak perlu konpres ya. Atau bahkan kalau udah datang ke Solo nggak perlu ngucapin maaf pun juga. Iya, artinya sudah datang, kamu sudah minum teh di situ. Iya, itu gestur. Maaf, itu gestur. Apa kepentingannya? Kalau sedang maki-maki orang, kecuali kalau sampai sana aja dia berkelahi. Nah, itu lain hal ya kan. Artinya itu orang tidak sabaran menunggu. Datang ke sana, datang salaman, entah cuma minta maaf, pasti salaman kan. Pak Jokowi pasti kita aja. Itu Pak Jokowi itu satu tanda bahwa Pak Jokowi itu melaporkan kasus ini bukan sedang ingin memenjarakan orang, tapi jadi dia hanya ingin menguji kebenaran. Karena dia tidak tahu bagaimana cara menguji ini. UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan bahwa Jokowi itu alumni mereka, dan kemudian arsip akademiknya KRS, mulai dari pengumuman lulusnya, KRS, KHS, membayar semua terarsip di fakultas ya. Ini oleh institusi resmi yang berbicara, tidak dipercaya juga. Bagaimana kalau Jokowi bicara? Jadi bagi Pak Jokowi, apa gunanya memperlihatkan ijazah? Sedangkan ijazah ini sudah berkali-kali digunakan. Tunggu lah, karena ini masuk di proses hukum. Kita tunggu nanti majelis hakim yang memanggil, meminta untuk memperlihatkan itu, dan insya Allah dia akan memperlihatkan. Jadi proses hukum aja ya. Ya, kecuali Roy sama Tifa sebelumnya minta maaf. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Udah P21 kan? Oh, udah nggak bisa tuh Bang kalau gitu. Nggak bisa lagi kan? Bisa kalau diatur-atur. Nah, artinya kan kemudian kecuali lebih awal sebelum di persidangan mungkin, atau sebentar persidangan mengakui. Tapi biasanya lazimnya sih sebelum persidangan ya. Terus kemudian. Bang, kalau orang kayak Rismon dianggap penjilat Jokowi, pengkhianat perjuangan, perjuangan siapa dulu nih? Perjuangan orang-orang yang percaya bahwa Jokowi itu salah tadi, berdosa ataupun punya ijazah palsu. Abang lihatnya gimana? Dia lebih, menurut saya yang saya katakan tadi, dia bukan pengkhianat, dia lebih karena hidayah dia dapat tadi itu. emang enak itu tidur di penjara. Iya. Pengkhianat orang kemudian tiba-tiba dalam perjalanannya bisa saja Rismon saat itu terhasut. Seperti yang lain-lain hari ini menurut saya yakin sekali bahwa
dalam hati mereka, masa yakin saya, kemudian mereka tidak apa, saya yakin bahwa mereka juga dalam hati kecil mereka mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM. Karena apalagi institusi mana lagi yang harus dipercaya dalam persoalan ini? Kok ini dianggap sebagai satu kajian ilmiah apa, survei apa ini? Objek dari survei ini kan ada satu objek, jasa. Terus kan harus bertanya sama UGM dong. Ngapain lagi mau disurvei seperti ambil sampling berapa banyak? Sudah ditanya di UGM sudah menyampaikan, memberikan data-data segala macam. Tetap membuktikannya apa? Teman kuliahnya dikumpulkan semua teman-teman kuliah. Masa? Jadi penjelasan menurut saya adalah supaya ini berhenti, harus sampai di persidangan. Sampai di persidangan. Nah, ini justru nanti kemudian selesai di persidangan dan membuktikan bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi itu benar asli. Nah, ini efeknya kan lebih besar lagi nih, ya. Tapi saya tidak yakin kemudian ketika nanti pengadilan sudah mengatakan bahwa ternyata itu benar, ijazahnya asli, mereka masih akan percaya. Mungkin kalau minta sampai pengadilan akhirat aja. Menurut Abang bahkan pengadilan udah memutuskan pun mereka nggak akan percaya. Malah tidak percaya. Minta diuji, minta ini, minta itu, segala macam. Padahal institusi negara yang resmi kan sudah menguji barang ini. Lapornya kemarin kan, laporan forensik yang kemarin Polda Metro kan, dan masih sudah sempat memperlihatkan lagi. Ketika mereka meminta untuk apa kemarin itu, yang kedua kali kemarin gelar perkara kan. Gelar perkara ya. Jadi ini masalah keyakinan aja Bang, ya mau sampai kayak agama aja ya kita yakinnya ini ya kan. Soal kebencian aja di barang ini kan. Iya. Soal kebencian, ya kita mendapat hidayah di situ kan. Ketika di gelar pertama gelar kedua itu, kemudian pengacaranya dia hadir dan melihat ternyata ada aslinya, dan itu kemudian membuat dia, saya sudah bersalah. Saya harus minta maaf. Dia datang sendiri ke Solo kan. Nah, terus kemudian respon. Yang dulu gagah sekali tiba-tiba tumbang juga. Berakhir dengan parsel dari Wapres kan. Iya, dapat parsel dari Mas Gibran kan. Berat lagi parselnya. Sampai dibantu. Pas Wapres tidak ada bantu boleh kan. Ya artinya, tapi apapun itu, entah takut kemudian atau kesadaran bahwa apa yang sedang dia lakukan ini adalah suatu hal yang tidak benar. Menurut saya ya harus ada kejujuran seperti itu. Jadi rasa malu, ya kan, mengakui kesalahan, ya, itu kan tidak, kalau memang sesuatu hal yang kemudian tidak yakin lagi, kenapa kita berada di situ kan gitu? Nah, menurut Abang orang-orang ini memang inisiatif atau memang ada aktor intelektual lain di belakang ini, Bang? Ya, yang apa? Di belakang isu ijazah ini. Ya, Indonesia panjang nih, sudah 4 tahun ini ijazah ini, ya kan? Kalau tidak ada kalau tidak ada yang ternak mereka, ya patut kita duga juga kan. Bahwa ini ada yang ternak juga ini kan, karena jangka waktu begitu panjang, umurnya panjang, dan kemudian pelakunya katanya sana kemari cari data. Dari Respon nggak ada pengakuan itu Bang? Kan Respon yang udah hidayah tadi. Kemarin kan ada menyebutkan. Ya, Rismon ada yang nyebut. Ada yang menyebut, tapi yang disebut-sebut tidak berlaku juga kan? Iya. Dia disebut dia tidak lapor ya. Iya. Berarti kan tidak lapor, ya patut diduga juga kan? Iya, namanya juga patut. Iya. Kan? Masanya Rismon menyebut orang yang membiayai salah satu atau beberapa orang lah. Tapi orang itu ketika memang tidak betul, harusnya berpotensi dong untuk dilaporkan. Ya. Si Rismon ini kan sudah berkhianat lagi. Ya, semuanya utama lagi gitu. Kalau memfitnah orang, tapi nyatanya nggak dilaporin juga. Nah artinya patut diduga ada yang ternak juga ini kan, sehingga umurnya panjang gitu. Tapi itu kan di persidangan nanti kalau memang betul kan Bang. Makanya ketika ada yang lucu, ada satu pertanyaan tentang terhadap Roy Suryo oleh pengacaranya Jokowi kan, tentang membuktikan kan? Iya, pembuktian terbalik. Jadi waktu itu tanya tentang rekening, ya kan? Terus rekening saya diperiksa, kan artinya mereka menuduh Jokowi, terus kemudian pengacara Jokowi atau pengamat lain yang melihat bahwa ini sesuatu hal yang sudah tidak betul, jangan-jangan dia dibayar kan? Menguji bahwa dia dibayar,
buktikan dong, kalau tidak menerima uang, buktikan rekeningmu dong. Kan gitu. Tapi pada akhirnya justru marah-marah ketika bisa dibuktikan itu kan. Nah, artinya hal-hal seperti itu menurut masyarakat jadi bingung. Nah, karena Resul kan pendukungnya Pak Jokowi dulu waktu di wali kota kan. Emang iya ya? Lah, iya. Oh iya. Bang, tapi penanganan kasus ini sampai ke proses hukum gitu Bang ya. Itu menurut Abang lebih untuk Pak Jokowi jelas ini kan memberikan kepastian ya, Ya. dan clarity ya. Untuk mencari kebenaran. Iya, tapi kan kalau tadi kata Abang, Prabowo dan Pak Jokowi masih satu tubuh. Ini dampaknya buat Pak Prabowo apa Bang? Positif atau justru bisa mengganggu Pak Prabowo karena dianggap mungkin mau ngebiri kebebasan atau Ya kan apa? Menurut Abang ini gimana? Pak Prabowo pertama bagi Pak Jokowi yang selama ini dituduh mengendalikan kekuasaan, masih punya kekuatan di Oh, iya. pemerintahan. Cawe-cawe. Ikut cawe-cawe. Ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang kemudian orang-orang yang menyerang kehormatan Pak Jokowi sekalipun tidak dilindungi tanda kutip. Tidak diberikan hak spesial ya. Seperti hak seperti itu semuanya. Nah, jadi ini juga bagi Pak Jokowi positif, Pak Prabowo juga positif. Ya. Karena Pak Prabowo juga dianggap bahwa dia itu ternakil mulaan Jokowi seperti yang selama ini dituduhkan kepada beliau kan. Pak Prabowo memang presiden yang punya otoritas sendiri gitu. Iya, Nah, bagi Pak Jokowi juga bagus, positif bahwa yang selama ini yang dituduh-tuduhkan cawe-cawe ya sudah terbukti kan. Nah, tentang bagaimana persidangannya ini kan nanti publik yang akan menilai kan. Dan saya yakini persidangannya tidak akan secara ramai penyelidikannya ini kan. Ya, orang memakan waktu kemudian otot leher berdebat. Tapi pasti akan jadi tontonan yang ditunggu orang tuh. Apalagi kalau live dan apa ini ya, bisa publik bisa nonton, itu seru juga tuh Bang, kayak nonton drama dulu tuh. Ya tapi apa yang mau ditonton kan apa mau Kan orang penasaran soalnya iya, kan. banyak menonton iya tapi nanti menurut saya di persidangan sederhana sekali barang pembuktiannya kan. Iya kan, tapi kan nggak hanya sampai ijazah asli atau enggak, tapi ini siapa yang menggerakkan segala macam kan Ya pasti. nanti akan kelihatan juga di situ. Iya. Disitulah show-nya. Ya di situ serunya situ. Ada orang besar ada orang kecil. Dan Pak Jokowi berkali-kali mengatakan akan hadir kan di persidangan. Iya. Akan kooperatif. Disitulah Pak Jokowi, cuma di persidangan lah Pak Jokowi mau membawa ijazah dan menunjukkan ijazahnya beliau. Ya, gitu. Iya Bang ya. betul. Dan itu dia berjanji. Di luar persidangan dia nggak mau. Mengikuti seperti permintaan Pak JK kemarin, Ibu Mega, tunjukkan saja gitu. Kan kenapa waktu itu daftarnya dulu kemarin kerja bintang memang kan? Ya Bang, kalau kata Dulu Pak, emang PDI nggak lihat ya gitu. Pak JK. Emang dulu waktu berpasangan sama Pak Jokowi? Bang, tapi kalau kata Benar Pak, juga ya, nih benar. intermezzo dikit nih. Kalau kata Pak JK, kasih tahu itu terbul-terbul itu. Lah bukan dia kamu juga. Kalau nggak ada saya Pak Jokowi nggak jadi presiden. Betul itu, kan itu nggak salah. Itu betul. Betul. 100% betul. 100%. Karena kalau tidak ada Pak JK tidak ada wakilnya kan. Kan KPU hanya diterima oleh pasangan calon bukan satu orang. Iya, Tapi dia harus bahwa dia pasangan. memenangkan, ya itu tidak betul juga kalau itu. Tapi punya kontribusi terhadap kemenangan Ya, Pilpres iyalah. pertama bahwa kalau bukan dia Jokowi tidak jadi presiden itu betul. Karena kalau tidak pasangannya mendaftar tidak bisa dipilih, tidak didaftar kan? Iya, nggak bisa Dia nggak itu diterima memenuhi KPU. syarat, dia memenuhi syarat sebagai satu Pasangan pasangan calon. calon. Ya, kan gitu. Itu tidak salah berarti. Tapi kalau bahwa memenangkan dalam artian kontestasinya, ya tidak bijak juga seperti itu menurut saya. Karena kenapa? Kan beliau kerja juga banyak orang. belum lama dari situ 5 tahun sebelumnya kan beliau kan kalah. Waktu pemilihan presiden lawan SBY kan. Iya. Betul. Dan 2014 tuh kerja banyak orang lah. Ya, artinya kerja tim, kerja relawan, kerja partai politik, kerja pasangan calon. Jadi tidak bisa juga diklaim itu untuk kalau pemenangan. Ya, tapi kalau Pak Jokowi, Pak kalau JK bukan saya dia jadi presiden itu betul. kalau nggak ada wakil Nggak ada wakil tidak bisa. Pasangan calon. nggak diterima maka KPU Bang ya. Tidak bersyarat. Tapi kalau Pak JK yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta apa segala macam mau meyakinkan Bu Mega segala macam, itu Kalau- cerita Pak Jokowi ada nggak Bang gitu Bang? Kalau kata Pak Jokowi pernah sekali ketemu Pak JK terus mengajak ke Jakarta. Habis itu tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi lagi, artinya menjadi sebagai salah satu promotor Pak Jokowi tidak persis karena dia hanya sekali berkomunikasi dengan Pak JK dan kemudian selanjutnya justru Pak Prabowo lah yang memaksa tanda kutip
Pak Jokowi maju di Jakarta. Ya. Ya wong partai pengusung sebelum PDI kayaknya Iya. Pak Gerindra dulu Bang ya, yang declare ya. Iya, betul. Kalau waktu itu konon kabarnya di internal Gerindra antara Pak TK dengan Ibu tidak sejalan. Di internal PDI. Iya, di internal PDI. Kemudian Gerindra memang sejak awal langsung form itu. Sama kayak Nasdem 2014 kan. Sebelum PDI mencalonkan Pak Jokowi, Kalau Nasdem dulu kan itu mencalonkan. itu bicara dulu mereka itu, sudah bicara dulu. Iya. Oh, tapi udah diomongin dulu. Ya karena apa kalau Nasdem dia dulu mendeklarasikan, PDIP kan berani juga karena tiba-tiba di dalam pasangannya kan. Ya sudah sepakat juga dulu tuh. Oh, PDI sama Nasdem waktu itu udah sepakat. Sudah sepakat lah berkemudian. Nah supaya PDIP itu yakin, suruh duluan. Oh, jadi itu memang desainnya kayak gitu Ya ya. suruh dulu karena kalau tiba-tiba tidak ada pembicaraan Nasdem mengumumkan Pak Jokowi, terus tidak partai lain. Ya pasti PDI tersinggung Ya. dan yang lain Oh, tersinggung. ya. jadi bukan kecanggihan amat Pak Surya ya berarti ya dalam melihat ini ya Bang ya. Yang saya ya faktanya seperti itu. Iya. Iya. Tapi abang emang dibuang Nasdem, Bang? Apa? Abang yang bilang abang dibuang. Abang dalam wawancara sama kawan kita Diana Valencia ini, Abang mengaku dibuang sama Ya Nasdem. kan begini, kalau sebelumnya waktu ketua umum, tiba-tiba kongres, habis itu tidak masuk, tidak lagi. Ini bukan namanya seperti itu. Masa wakil ketua umum yang dulu di gadang-gadang, dijaga-jaga sampai satu waktu di depan Pak Jokowi, saya tidak bisa membayangkan ini Nasdem menjadi apa ketika ada Matali, kan gitu. Kata Surya Paloh waktu itu di 2019 Ke Pak Jokowi. ke Pak Jokowi. Ketika waktu itu Pak Jokowi minta kepada Pak Surya untuk mendukung saya untuk masuk di Gubernur Sultan 2020. Itu langsung di-cut oleh Pak Surya. Karena partai membutuhkan. Tapi kemudian tiba-tiba habis nih. Mau jadi ketua timnya Anies sekalipun sudah pagi sudah datang pamitan, tahu-tahu berubah lagi kan? Sampai Mas Anies waktu itu mengkomplain ke Pak Surya, menunggu saya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, terus saya datang. Karena saya ditelepon tidak angkat telepon, karena ketiduran, nggak tahu hari itu ketiduran atau HP saya bawa, saya angkat, nggak tahu juga waktu itu. Tapi itulah kan anunya. Jadi banyak peristiwa, tapi ada hal yang mendasari menurut saya dan sampai meyakini itulah penyebabnya. Apa itu, Pak? Itulah yang saya bilang tadi itu. Dibuangnya itu. Ya, karena Tapi itu. kenapa kalau dianggap sebagai aset yang berharga, kenapa dibuang sama Bang Surya? Ya. Kan udah di depan Pak Jokowi udah Itu ngomongin di aset. 2019. Tapi setelah di sini mungkin ini bisa bahaya juga ya kan? Apa bahayanya Mat Ali Tahu, buat Surya Paloh? ada orang baik seperti begini. Ya, seperti yang saya sampaikan di CNN kemarin, itulah satu cerita, dan insya Allah kalau kemudian itu dibantah oleh teman-teman dari Nasdem, monggo silakan. Ya, nanti kita adu. Ya kalau ada yang tersinggung, ada yang menganggap itu fitnah, ya silakan saja. Sampaikan di media secara terbuka atau gugat saya. Nah, nanti kita adu. Siapa tukang tagih, siapa tukang ini, kan semua ada ini kan. Iya. Saya di Nasdem itu pernah jadi bendahara umum. Kemudian saya jadi Ketua harian. ketua fraksi. Wakil ketua. Ya, Wakil ketua umum. Ya, wakil ketua umum kan. Jadi ya sedikit tahu lah Barang ini. barang ini kan. Ini bukan Pak Ajam, tapi Pak bilang. Iya. Itu yang kalau yang saya katakan kemarin itu kan menyangkut apa yang saya alami pada diri saya. Iya. Tapi keluarga abang kan masih di Nasdem, Bang. Kenapa abang begitu quote unquote agak keras nih? Bukan agak lagi ya? Karena keras dalam menyerang partai tempat keluarga abang masih bernaung di situ. Kan bukan, ini kan bukan partai keluarga. Bagi saya persoalan saya di PSI, masih ada istri saya di situ sebagai anggota DPR. Ya. Dan anak saya yang kemarin di PAW, nah, terus kemudian itu hal yang berbeda. Kan pertanyaannya kan selama ini kan selalu saya keluar dari Nasdem. Nasdem.
Tapi yang menariknya saya dibuang di Nasdem, kan itu. Saya tidak tahu besok istri saya kapan. Tapi istri abang terdampak nggak? Kalau dan anak abang terdampak nggak dari posisi politik abang yang vis-a-vis sekarang ini sama Nasdem? Mestinya kalau secara langsung harusnya tidak terdampak sih. Tapi ketika kita ada di posisi hari ini, di jabatan hari ini, pasti akan terdampak. Terdampaknya bukan cuma nanti kan ketika dia di sana, terus saya di sini, kan semua ingin mempertahankan kursi kan. Banyak kontestasi terbuka, artinya mereka sedang mengadui Suami istri. gitu. Tapi nanti kalau sama-sama masuk parlemen, Bang, masih terbuka nggak kemungkinan kerja sama Nasdem ini? Sama PSI. PSI sama Nasdem, bener. Kepentingan partai politik itu ketika di kepentingan bangsa kenapa tidak kan? Ini yang penting nih. Pesan ini dulu Iya. yang penting, kan? Ya, apa nih kan? Persatuan. Ya, itu namanya politik itu kan tidak ada musuh yang Abadi. abadi. Ya. Jadi ketika memang negara membutuhkan PSI dan Nasdem yang bersatu untuk kepentingan negara Iya. atau untuk kepentingan bangsa, ya kenapa tidak kan? Iya. Nggak ada permasalahan secara partai antara PSI dan Nasdem. Kalau salahnya personal. Biasanya orang nggak ada masalah secara personal. Yang ada masalah ideologi. Kalau abang nggak ada masalah secara ideologi. Yang masalah personal. Kecuali memang partai itu umpamanya terlalu ikut-ikutan dalam satu urusan yang mestinya tidak perlu dicampuri gitu. Iya. Udah, makin masuk personal nih. Nah, gitu kan ya. Harusnya partai menjaga itu ya. Ya harus menjaga itu. Jadi ya. Karena kalau personal kan masalah juga kan. Jadi keluarga abang akan tetap stay di Nasdem atau akan Hari ini tetap di Nasdem. batas atas apa yang abang dan keluarga ya tetapkan sehingga ini gue udah nggak bisa lagi atau ini masih bisa aku maklumi gitu. Apa bang ininya bang? Saya wakil ketua umum, ketua harian, ketua harian di PSI. Saya sekaligus imam dalam rumah tangga saya. Jadi harusnya imam, makmum itu mengikuti imamnya kan? Ya. Kan begitu kan? Sesederhana itu. Seharusnya. Ya, karena dalam konteks di samping bernegara pemahaman, tapi kan dalam orang menikah itu kan ada perjanjian ijab kabul kan dalam konteks syariat ya kan. Jadi bahwa masing-masing punya hak mau kemana itu juga tidak salah. Tapi di setiap pilihan pasti ada harganya kan. Ya. Yang pasti bahwa Sultan PSI itu harga mati harus satu kursi. Gimana pun caranya. Ya bagaimanapun caranya itu. Ya pasti saya maju di Sulawesi Tengah. Oh, Ya. anggota DPR. Anggota DPR dari Sultan tuh berapa kursi bang? 6. 6. 6 ya. Itu ya. Satu minimal pasti 4 kali Ya. masuk di situ barang itu. Pasti berusaha berjuang lah. Nah katanya gimana, Din? Iya, ini banyak juga yang bilang Ya. abang ini masuk PSI ini untuk minta proteksi. Ini kayak asuransi keselamatan. Terus keselamatan. Iya, proteksi hukum. Gara-gara waktu rumah sakit digeledah dulu. Iya, kan ada. Jadi, abang ini pindah Jokowi nih, ya kan? Untuk minta proteksi hukum dan politik. Jadi, Asuransi keselamatan ya bang. Asuransi keselamatan sama Tuhan aja lah. Gimana bang jawabnya bang? Begini, itu sih saya sudah dengar dan bahkan terang-terang disebut bahwa saya masuk PSI karena minta perlindungan terhadap Pak Jokowi. Jadi sejujurnya gini, saya ketemu Pak Jokowi itu ketika Pak Jokowi masih presiden. Kira-kira 3 bulan beliau sebelum mengakhiri masa jabatannya, beliau mengundang saya untuk berdiskusi, kemudian mengajak untuk bergabung di PSI. Jadi sebelum posisi permasalahan Iya. ini terjadi, jadi justru penggeledahan di rumah itu nggak tahu bulan berapa kemarin itu pokoknya besok putusan MK lah. Nah, Februari kalau saya salah waktu itu. Jadi tidak ada hubungan. Kalau minta perlindungan, saya minta perlindungannya sama bekas mantan presiden.
Kan begitu. Harusnya abang masuk Gerindra lah, ya. kalau itu ibaratnya gitu bang. Karena saya seperti itu kan. Nah, bahwa penggeledahan terjadi di rumah itu adalah kewajiban bagi KPK. Setiap ada informasi, ada isu kepada seseorang yang diduga, lakukan tindakan kehati-hatian di situ kan. Mestinya kalau itu dianggap sebagai satu kesalahan, harusnya Guntur Ramli waktu itu yang ngomong begitu, yang dosa tanya sama saya, tanya sama Pak Oli. Mungkin Pak Oli bisa menjelaskan kepada dia bagaimana status orang, apakah kemudian orang digeledah itu karena bersalah atau tidak kan? Kan setelah orang digeledah diperiksa, kalau ada buktinya teruskan kan? Iya. Nah, kan Pak Oli juga di Manado mana sempat rumah apa menjamahkan ya. Nah, kan ternyata kan setelah diperiksa oleh KPK tidak ada bukti yang cukup untuk itu. Ya Pak Oli nggak pernah jadi tersangka kan? Jadi jangan kita berpikir hal-hal yang tidak ada hubungannya menurut saya. Ya saya masuk PSI ya karena saya sudah dibuang dari Nasdem, masa saya jadi pengangguran. Nah kita masih merasa masih punya umur produktif untuk di dunia politik. Iya. Jadi kebenciannya sama Pak Jokowi jangan bawa sama saya. Ini murni kebencian lah menurut abang ya. Iya. Iya, abang ke bawah kotel efek kebencian. Jadi, itu juga menurut saya perlu saya. Jadi saya masuk di PSI sebelum adanya Rame-rame. peristiwa penggeledahan itu. Jadi tidak ada hubungannya karena kecuali saya sedang bermasalah, Iya. kemudian saya datang berlindung, minta perlindungan, kemudian katakanlah masuk PSI, dan habis itu selesai. Kan nggak seperti itu. Kalau saya sudah sepakat dengan Pak Jokowi, kan? Terus kemudian terjadi penggeledahan itu, dan kemudian saya ikut diperiksa. Kalau kita kan nggak pernah diperiksa kan? Kalau dilindungi kan? Ya, harusnya makin aman. Iya makin apa kan gitu. Iya. Nah, jadi ya kalau terganggu, marah, ya jangan asal seruduk aja. Karena peristiwa penggeledahan ini tidak hanya terjadi pada diri saya. Ini kan terjadi pada elit sebelum tadi kan, Iya. di PDIP. Iya, dan banyak orang lah. Ya, kalau saya menyebut itu karena memang itu saat itu viral kan, dan kenapa itu jadi soroti gitu. Emang kalau orang digeledah itu terus dia katakan bersalah. Ya contohnya Pak Oli waktu itu kan, digeledah rumahnya, menjabakannya diangkat segala macam, kan nggak dipenjara, nggak ternyata terjadi tersangka juga kan. Nah, apa dia berlindung kan tidak, kalau memang tidak ada masalah kan gitu. Nah, sekali lagi itu hanya isu-isu yang kemudian sengaja diciptakan, loh, karena mungkin saya tidak tahu ya kenapa saya juga diikut-ikutkan dengan kebencian terhadap Pak Jokowi ini kan. Padahal Pak Guntur Ramli sendiri saya pernah kenal yang mati orang itu kan. Oke. Oke. Siap.